Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar pagi ini? Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aditya Febriansyah. Saya merupakan dosen tetap di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung sejak tahun 2019. Berarti sekarang sudah tahun kelima saya mengajar di Polban. Latar belakang pendidikan saya menyelesaikan pendidikan D4, itu di program studi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Polban, lalu menyelesaikan S2 di program studi Rekayasa Infrastruktur Polban juga. Sesuai dengan agenda yang sudah saya sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan melakukan praktik survei drone di area kampus Polban. Tentunya nanti praktek ini akan membantu memperdalam pemahaman kita mengenai apa saja yang diperlukan dalam melakukan pemetaan hingga mengolah hasil surveinya. Sebelum kita mulai, di sini ada yang perlu saya sampaikan dahulu. Saya perlu remind lagi mengenai deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah aplikasi perangkat lunak bangunan gedung. Ini merupakan bagian dari kurikulum MBKM, program studi D3 Teknik Konstruksi Gedung di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis kepada mahasiswa dalam penggunaan perangkat lunak yang relevan dengan bidang teknik sipil. Lalu kemampuan akhir yang diharapkan kepada para mahasiswa yaitu nanti mahasiswa akan mampu untuk menggunakan perangkat lunak yang digunakan dalam industri konstruksi, diantaranya adalah DJI Pilot dan Agisoft Metashape untuk bidang pemetaan, lalu ada ETAPS untuk bidang struktur, dan Plaxis 2 dimensi untuk bidang geoteknik. Mata kuliah ini juga mendukung pendekatan project based learning, di mana nanti mahasiswa akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek nyata yang mencakup berbagai aspek dari siklus proyek konstruksi. Selanjutnya di sini adalah materi pembelajaran dari minggu pertama sampai dengan minggu 14. Jadi nanti dosen yang akan mengisi mata kuliah ini ada 3 dosen, tim teachingnya. Yang pertama itu minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-4 itu akan diisi oleh saya dengan topik perangkat lunak untuk bidang pemetaan menggunakan drone. Lalu nanti dari minggu ke-5 sampai dengan minggu ke-9 itu akan diisi oleh Pak Andri Krisnandi Somantri untuk perangkat lunak di bidang geoteknik, ya, di stabilitas lereng dan galian dalam struktur gedung. Lalu di minggu 10 sampai dengan minggu 14 akan diisi oleh Pak Lutfi untuk perangkat lunak di bidang struktur. Gitu. Nanti di minggu ke-8 dan di setelah minggu 7 dan setelah minggu 14 itu ada ujian, ya, ada evaluasi tengah dan akhir semester. Selanjutnya untuk sistem penilaiannya, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah project based learning, jadi tentunya bobot penilaian itu akan lebih besar di tugas besar, yaitu kurang lebih 60%. Lalu karena dibagi menjadi 3 bagian, maka nanti setiap bagiannya bobotnya menjadi 20%, 20% seperti itu. Jadi untuk pemetaan 20, geoteknik 20, lalu struktur 20 untuk tugas besarnya. Lalu bobot untuk UTS dan UAS itu adalah masing-masing 20%, jadi totalnya 100%. Lalu selanjutnya ini adalah agenda dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4 yang akan saya sampaikan. Di minggu ke-1 sudah kita sampaikan minggu lalu, sudah kita bahas, yaitu mengenai pendahuluan mengenai pemetaan ataupun manfaat dari penggunaan UAV pada kegiatan survei. Lalu minggu kedua, di sini akan kita lakukan praktek demonstrasi menggunakan drone. Lalu nanti di minggu kedua ini akan saya berikan tugas untuk selanjutnya di minggu ketiga masing-masing kelompok nanti melakukan praktek di lokasinya masing-masing. Tugasnya sendiri akan saya sampaikan di akhir. Lalu nanti di minggu keempat kita akan melakukan data processing dari hasil survei yang diperoleh dari hasil survei drone untuk setiap kelompok menggunakan software Agisoft Metashape dan ArcGIS Pro untuk pengolahan data processing dan nanti untuk layouting petanya, termasuk nanti kita akan bahas juga mengenai analisis akurasi. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin kita review dulu apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Silahkan dari mahasiswa, apakah ada yang mau menjelaskan minggu lalu kita sudah membahas apa saja? Saya Pak. Ya, silakan, Rakin. Minggu lalu membahas tentang unmanned aerial vehicle atau drone yang bisa didefinisikan dengan pesawat tanpa awak yang
kendalikan secara jarak jauh atau otomatis. Drone juga dilengkapi dengan sensor dan kamera yang memudahkan mengumpulkan data secara presisi dari udara dan diprogramkan melakukan untuk misi tertentu secara otomatis. Cukup ada dari saya sendiri. Terima kasih penjelasan yang bagus banget. Siapa lagi ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Dwi. Izin menambahkan juga Pak, jadi untuk minggu kemarin tuh kita belajar tentang pemanfaatan drone juga. Ternyata kalau drone itu tidak hanya dipakai untuk pengambilan video atau foto dari udara, tetapi bisa juga digunakan untuk pemetaan, pengawasan, bahkan bisa digunakan sebagai untuk penyemprotan air, pupuk, dan pestisida untuk tanaman, serta dapat digunakan sebagai pemadam kebakaran gitu. Nah, selain itu juga kita juga belajar tentang metode akuisisi data, di mana ini tuh cara bagaimana mengolah data dari hasil survei drone itu sendiri. Nah, untuk metode itu dibagi dua, ada yang real time kinematik sama post processing kinematik. Nah, selain itu juga kita belajar tentang ketentuan operasi, di mana ketentuan operasi itu kayak menunjang untuk keselamatan dari drone sendiri serta keselamatan untuk operator gerak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih penjelasan yang juga lengkap ya. Jadi betul perlu saya ingatkan juga kenapa, karena kita akan survei di area Polban ini berdekatan dengan bandara dengan radius kurang lebih 3 km dari bandara. Jadi kita itu masih di area naik turun pesawat. Nanti di Polban itu tinggi yang diizinkan itu kurang lebih 120 meter untuk terbang pemetaannya begitu. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, kita nanti mulai dengan penjelasan dulu mengenai komponen-komponen drone. Di sini sudah saya siapkan di depan drone-nya untuk nanti dijelaskan, lalu nanti dilanjutkan ke pembuatan misi untuk pemetaan, dilanjutkan lagi nanti di lapangan, dimulai dari pemasangan GPS geodetik, lalu dilanjutkan ke perakitan drone hingga eksekusi misi tersebut, hingga akhirnya drone-nya nanti akan turun lagi, lalu kita masuk lagi ke kelas untuk melakukan quality control terhadap hasil pemetaannya. Baik, sebelum kita mulai, ada lagi yang mau dibahas dulu? Silakan. Belum ada? Oke. Jadi untuk keluaran akhirnya adalah nanti kalian akan mampu untuk membuat peta kurang lebih yang ada di depan ini. Jadi dimulai nanti dari pemetaannya itu nanti kita olah menggunakan aplikasi Agisoft Metashape. Lalu nanti dilanjutkan dengan layouting, jadi pemberian skala, pemberian legenda, dan identitas lainnya di dalam peta ini menggunakan software ArcGIS Pro. Selanjutnya, untuk metode survei yang akan kita lakukan hari ini adalah menggunakan metode real-time kinematik ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Dwi. Jadi nanti ketika drone itu terbang, dia akan sambil terkoneksi ke base station, di sini adalah GPS geodetiknya. Jadi nanti foto-foto yang dihasilkan oleh drone itu sudah terkoreksi koordinatnya. Jadi nanti ketika kita olah, itu akan langsung sesuai dengan lokasinya di muka bumi. Hingga nanti menghasilkan hasil ortofoto ataupun digital elevation model. Oke, selanjutnya adalah peralatan ya. Jadi di sini udah saya siapkan drone-nya. Jadi untuk komponen utama drone-nya di sini sebetulnya ada 4 ya. Yang pertama itu adalah wahana atau platform dari drone-nya itu sendiri ya. Jadi drone-nya dimulai dari landing gear, propeller sampai main body-nya. Selanjutnya ada ground control station system, itu adalah remote control-nya. Jadi seperti ini. Ini adalah untuk memberikan perintah kepada drone tujuannya. Lalu ada juga command and controlling, yaitu antena atau telemetri. Di sini drone-nya ada di bagian depan, telemetrinya ini ada di bagian atas sini di remote-nya, adalah untuk mengirimkan perintah yang kita input di dalam remote. Gitu. Selanjutnya adalah payload ataupun objek yang dibawa oleh drone-nya. Nah, payload-nya adalah yang di bawah sini. Jadi yang nanti akan meng-capture foto-foto ketika pemetaan itu adalah payload yang ada di bawah ini. Jadi di drone itu sebetulnya ada kamera, tapi di sini fungsinya sebagai first person view aja. Jadi yang mengambil foto itu yang di bawah sini. Tuh. Oke, next. Nah, ini drone yang akan kita pakai, namanya DJI Matrix 300, lalu payloadnya adalah DJI Zenmuse L1. Di mana drone-nya ini memiliki endurance terbang kurang lebih 20 menit. Jadi nanti ketika kita melakukan simulasi pembuatan misi, itu
usahakan di bawah 20 menit. Jadi nanti satu kali pengecasan misinya bisa selesai begitu. Selanjutnya alat lainnya adalah GPS geodetik. Fungsinya nanti untuk supaya tadi ya foto yang dihasilkan oleh drone itu akurasinya tinggi. Karena GPS geodetik ini memiliki akurasi hingga sentimeter. Oke, sebelum kita masuk ke prosedur survei, ada yang mau dibahas dulu? Silakan. Oke, belum ada? Oke. Selanjutnya kita masuk ke prosedur survei. Di sini adalah kita bagaimana menentukan misi. Gitu. Jadi nanti yang akan kita gunakan itu menggunakan metode fotogrametri. Jadi nanti dari foto itu harus saling bertampalan atau saling overlap foto-fotonya. Jadi di sini harus kita atur beberapa parameter. Di antaranya nanti ada jalur terbang, ground sample distance, lalu ada juga forward overlap dan side overlap. Jadi nanti antar foto satu dengan foto lainnya itu harus saling beroverlap, kurang lebih 70-80%. Jadi di foto 1 dan di foto 2 itu masih ada sebagian foto yang pertama, kurang lebih seperti itu. Lalu satuan yang digunakan adalah ground sample distance. Jadi mudahnya ini adalah resolusi yang dihasilkan foto. Jadi semakin kecil angkanya, fotonya semakin akurat. Kalau di ilustrasi di sini bisa dilihat di gambar yang paling atas itu 10 cm per pixel. Jadi maksudnya ketika kita zoom in fotonya sampai bentuk pixel itu lebarnya 10 cm. Dibandingkan kalau kita menggunakan hasil dari satelit ya, dari Google Earth atau dari Google Maps, hasilnya bisa jadi 1,5 meter per pixel. Jadi gambarnya itu bahkan sudah tidak kelihatan tidak kelihatan jelas. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke pembuatan misi ya. Di sini saya butuh 1 orang untuk melakukan pembuatan misi. Ada yang bersedia? Silakan. Oke, Rizky ya. Ini remote-nya. Nanti kita akan pandu. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus dibahas begitu. Tapi kita langsung ke remote-nya aja. Jadi nanti ketika kalian misalnya butuh panduan, nanti bisa membuka slide ini ya. Oke, sekarang di tampilan layar di depan ini adalah live streaming dari remote yang sekarang lagi dipegang sama Rizky ya. Kita coba membuat misi untuk melakukan pemetaan di Polban. Pertama, diklik dulu pilot 2. Selanjutnya pilih flight route. Nanti create route, lalu pilih yang mapping. Oke ya, pilih yang mapping. Oke, sekarang cari lokasi Polban ya. Silahkan di zoom in aja. Polban, oke sip. Di tab ya. Ini bisa ditutup dulu sebelah kanan. Nah sekarang atur boundary luar sesuai dengan area ataupun benteng dari kampus Polban. Silahkan diatur dulu. Oke, ini bisa ditambah sebelah sini, di bawah-bawah juga bisa. Oke, cukup ya. Selanjutnya, klik yang sebelah kanan atas lagi, yang ini. Di sini kita beri nama misinya dahulu. Yang pertama adalah namanya ya, mapping Polban misalnya. Lalu select kamera, di sini pilih, diklik ya, pilih Zenmuse L1, lalu pilih fotogrametri. Oke, ke bawah, di sini ada flight route altitude, yaitu ketinggian drone dari permukaan tanah. Kita ambil dulu 100 meter, karena ketinggian yang diizinkan itu maksimal 120. Lalu ke bawah lagi, take off speed-nya 10, speed-nya 7,9. Nah sekarang sementara seperti ini sebenarnya sudah oke ya. Nanti start-nya itu dari atas ini. Ke bawah lagi. Lalu ada upon completion, di situ kita pilih return to home. Jadi nanti ketika drone selesai melakukan misi mapping, dia akan kembali lagi ke home point di mana drone itu tadi terbang. Advanced setting. Nah di sini kita atur besarnya overlap ya. 70% untuk side overlap, lalu 80% untuk forward overlap. Sekarang klik save. Oke, ditutup dulu. Oke ya. Jadi di sini terlihat ya, estimasi waktunya adalah 17 menit 57 detik. Ini cukup nggak menurut kalian?
Cukup ya, karena endurance drone-nya tadi berapa menit? 20. Selanjutnya, misi mappingnya ini kurang lebih luas yang akan kita survei adalah 29 hektar dalam waktu 17 menit 57 detik. Selanjutnya, kita melakukan persiapan dan eksekusi misi. Sebelum kita ke lapangan, bawa jas lab kan? Bawa ya, nanti jas labnya digunakan. Sebelum kita pindah lokasi, di sini ada yang mau bertanya dulu, silakan. Kalau tidak ada, sekarang kita siap-siap dulu untuk ke lapangan. Oke, jadi kita sekarang udah di depan Direktorat Polban. Nanti di sini akan menjadi home point untuk drone-nya nanti terbang begitu. Nah, nanti kita akan rakit ya berdasarkan checklist yang sudah ada. Pinjam dulu. Berdasarkan checklist, tapi sebelum kita memulai praktek, kita awali dengan site assessment dahulu gitu ya. Coba ini tolong dibantu ya. Ini boleh bantu pegangin? Oke, makasih. Oke, jadi yang pertama diisi dulu tanggal terbangnya. Hari ini tanggal 6 ya? 6 Juni. Selanjutnya ground assessment di sini kabel. Ada kabel nggak di sini kira-kira? Ada ya. Checklist kabel. Lalu chimney and poles cerobong asap. Poles itu ada ya? Tiang bendera. Crowd checklist. Antena. Itu antena ya? Ada ya? Checklist. Jalan, jelas ada ya jalan. Oke. Airspace traffic. Nah, ini karena kita dekat bandara, jadi di sini harus di checklist. Lalu buildings checklist. Oke, karena di Polban ini gedung yang paling tinggi itu kan gedung H. Kurang lebih 40 meter, maka nanti mitigasinya adalah tinggi terbangnya berarti harus lebih dari 40 meter. Jadi kita isi apa? Tinggi terbang lebih dari 40 meter. Oke, selanjutnya di bagian bawah di sini ada cuaca ya. Cuacanya ini ya terang ya, sunny. Jadi merupakan kondisi yang bagus untuk survei drone begitu ya. Sekarang kita mau melakukan perakitan drone. Oke, jadi ini adalah DJI M300 ya. Pertama di checklist apa dulu yang harus? Landing gear. Landing gear. Ini ya, silakan boleh bantu pasang. Jadi ini diarahin ke bawah sini. Ini ada garis merahnya. Masukin. Terus ini kunciannya ke bawah, diputar. Nah, ini ke balik. Nah, gini. Gini. Oke, ke bawah diputar sampai merahnya ketemu. Udah ya? Oke. Selanjutnya UAV in level ground. UAV in level ground. Ini saya angkat. Oke. Oke, checklist. Propeller guard. Propeller guard itu yang busa ini ya. Jadi busa ini harus dibuka. Selanjutnya Frame arm. frame arm. Frame arm ini harus kita rebahkan. Rebahkannya itu dari yang belakang dulu ini ke depan, baru yang depan ke belakang. Silakan yang sebelah situ dibuka. Ya, belakang dulu ke depan. Ini dipegangin satu orang lagi. Nah. Rebahkan dulu ke depan. Baru yang ini ke belakang. Lalu ini dikunci. Sampai putihnya, garisnya ketemu. Nah, udah ya. 1, 2, 3, 4. Checklist. SD card to L1. SD card to L1. L1 itu adalah payload yang akan kita gunakan ya. Nah, ini SD card-nya udah ada. Ya, udah ada. Oke. Selanjutnya L1 to DJI M. L1 to DJI M300. DJI L1 to M300. Oke, checklist. DJI L1 lens clean. Lens clean, dibersihkan ya. Pakai lap microfiber. Dah. Propeller. Propeller dibuka. Battery BT60. Tadi baterai udah dipegang kan? Oke, silakan coba yang satu lagi. Lalu dikunci ya. Dah. DJI M300 in open area. Oke, nanti kita pindahkan ya kalau udah mau terbang. Sementara ini kita nyalakan dulu. Ini yang power on. Iya, power on. Karena nanti dia butuh warming up agak lama. Terus apa lagi?
External remote batteries. External remote batteries udah ya, di belakang remote-nya sudah dipasang itu, checklist. Remote control antenna. Antena dibuka. Oke, lanjut. UAV link status. UAV link status. Oke, ini kita konekkan dulu ke TV ya, supaya kita semua bisa lihat. Nah, sekarang di sini udah terdetek drone yang akan kita pakai. DJI Matrix 300 ya. Nah, nanti link statusnya kita bisa masuk kamera view yang di bawah sini. Ini kita skip dulu. Oh, ininya belum dipasang ya. Nanti kita pasang dulu. Nah, ini adalah tampilan dari first person kamera yang ada di depan drone-nya. Kalau yang di bawah sini, kita pilih. Ini adalah tampilan dari gimbalnya. Jadi ini bisa dinaik turunan atau digeser. Lalu yang sebelah kiri situ, itu adalah home point kita. Jadi kita pasang di pre-mark ya. Jadi artinya di marka yang sudah ada di lapangan. Nah, kenapa di pre-mark? Jadi nanti kan dari foto hasil drone itu kelihatan ya garis ini. Jadi nanti kita menempatkan GPS-nya di mana itu lebih mudah. Selanjutnya di sini ada nivo kotak. Di sini harus kita centering sedikit. Jadi ini bisa digeser aja sampai masuk ke tengah. Lalu dinyalakan. Dinyalakannya sebelah sini ya. Ini saya putar aja. Nah ini tinggal ditahan aja sampai nyala. Dah. Nanti kita lihat di remote apakah sudah terkoneksi antara drone, remote dengan GPS-nya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke survei. Izin bertanya Pak, jika saat penerbangan drone ini terdapat objek yang berbahaya untuk drone ini sendiri saat melakukan penerbangan, itu bagaimana ya Pak? Biasanya itu di atas itu anginnya, gasnya kencang ataupun mulai hujan turun. Jadi kita bisa tekan tombol return to home, dia akan balik lagi otomatis. Atau tadi secara manual landingnya. Mungkin itu mitigasinya. Alatnya udah warming up ya, jadi kita tinggal masukkan misi. Nah sekarang coba diangkat, kita pindahkan agak ke tengah lapangan, ke sebelah depan situ ya. Jadi pastikan bagian atasnya tidak ada penghalang, jadi nanti drone-nya bisa terbang bebas. Oke, semuanya menjauh. Oke, di layar TV sekarang statusnya sudah normal ya, jadi drone-nya sudah siap terbang. Lalu misinya yang tadi ini ya, mapping polban 2 ya. Mapping polban 2 kita pilih. Oke, kita klik tombol play ini ya, yang warna biru. Tombol play-nya kita klik. Selanjutnya di sini dia minta setting berapa elevasi return to home. Jadi nanti untuk drone-nya pulang sendiri itu di elevasi berapa. Biasanya kita samain aja elevasi 100 meter karena kita tahu di sini nggak ada yang lebih tinggi dari 100 ya. Ke bawah, next. Lalu signal loss action-nya atau telemetrinya, kalau hilang sinyal antara remote dengan drone, kita pilih continue. Plot. Nanti tinggal kita klik start. Oke, coba agak mundur lagi teman-teman semua. Di sini tinggal klik start. Moving to start point. Oke ya, jadi drone-nya akan melakukan pemetaan secara otomatis. Coba sekarang kita lihat lagi layar. Oke, ini adalah tampilan first person dari drone-nya. Yang sebelah kiri sini adalah altitude ya, atau ketinggian drone-nya sekarang ini ada di 60 meter, 70 meter. Lalu sebelah sini adalah kecepatan angin dan ini kecepatan drone-nya. Oke, kita kan setting di 100 ya. 100 dia baru moving ke start point. Nah, akan bergerak ke pojok kanan sana. Otomatis tuh drone-nya. Oke. Lalu kamera yang satu lagi adalah yang di gimbalnya ya. Nah, ini yang ada di gimbalnya. Dia stabil, berbeda dengan yang di first person. Gitu. Ini elevasi 100 meter, kecepatan drone-nya 10 meter per second, kecepatan anginnya 3,2. Begitu dia udah sampai di start point, nanti gimbalnya akan mengarahkan ke bawah otomatis. Langsung melakukan pemetaan. Ya, ini udah mau sampai di start point ya. Kita pindahkan ke L1 dulu. Nah, sinyal RC-nya berubah ya, karena di sini terhalang gedung. Tapi nggak masalah. Jadi tampilannya mulai ngeblur ya? Ya, karena hilang sinyal dengan remote.
Arrived at start point. Starting task. Dah, ini udah mengarah ke bawah. Tinggal kita menunggu misinya selesai. Jadi udah selesai misinya, sekarang drone-nya akan turun secara otomatis di tempat terbang. Gimbalnya akan mereset sendiri ke depan, terus dia turun sendiri. Oke, misi selesai ya. Selanjutnya nanti kita matikan, lalu kita disconnect baterainya, lalu kita kembali lagi ke kelas. Begitu. Oke, sebelumnya ada pertanyaan lagi untuk teman-teman mahasiswa semuanya? Cukup? Kalau begitu kita kembali lagi ke kelas ya. Oke, kita udah balik lagi ke kelas ya. Tadi kita sudah melakukan praktek survei drone. Selanjutnya adalah kita melakukan QC atau quality control dari hasil foto-foto yang dihasilkan oleh drone tadi. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tentunya kualitas dari foto yang dihasilkan. Apakah fotonya terhalang awan? Apakah ada sunspot? Nah, jadi biasanya itu sunspot ini tuh terjadi karena kita surveinya itu tengah hari. Jadi memang jam yang disarankan untuk melakukan survei itu dari jam 9 sampai jam 11, jam 1 sampai jam 3. Di luar itu biasanya ada kendala sunspot atau kalau udah terlalu sore nanti fotonya gelap seperti yang di bawah. Lalu juga nanti kita ngecek apakah fotonya blur atau enggak. Nah, ini adalah foto-foto yang dihasilkan oleh drone tadi ya. Jadi kurang lebih ada 300 foto selama tadi kita melakukan survei. Jadi kita buka aja fotonya, lalu kita lihat aja secara sekilas ya, apakah fotonya blur, ketutupan awan, atau ada sunspot. Kalau ada yang tertutup awan ataupun hal-hal lainnya atau blur, itu harus kita remove, harus kita delete, karena nanti akan mengganggu proses analisa. Nah, ini kita lihat aja secara cepat karena ada 300 foto ya. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita akhiri, di sini saya mau kasih tugas kepada mahasiswa. Jadi nanti tugasnya adalah setiap kelas di sini dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang berisikan 4 sampai 5 mahasiswa. Nanti setiap kelompok itu menentukan lokasi surveinya masing-masing. Jadi nanti kalian mencari lokasi survei yang sesuai dengan ketentuan di depan ya. Luasnya minimal 1 hektar. Luasnya minimal 1 hektar, lalu tidak berada pada zona larangan terbang atau zona merah. Jadi objeknya di sini saya bebaskan ya, yang jelas sesuai dengan program studi kita, artinya berkaitan dengan gedung atau pemukiman. Jadi bisa sekolah, bisa rumah sakit, ataupun pemukiman dan seterusnya, begitu ya. Lalu sebelum kalian melakukan survei nanti di minggu depan, kalian harus melakukan survei awal dahulu. Yaitu nanti kalian coba ukur dengan alat-alat konvensional seperti pita ukur untuk konfirmasi nanti jarak yang dihasilkan drone dengan jarak yang sebenarnya itu sama atau enggak. Akurasinya berapa? Tujuannya itu. Lalu yang kedua adalah harus membuat surat permohonan izin survei kepada pemilik atau pengelola gedung. Nah, nanti selesai mata kuliah hari ini, nanti kalian langsung ke program studi atau langsung ke jurusan, langsung mengurusi surat perizinannya. Tapi tentunya sudah ada komunikasi dulu dengan pemilik gedungnya sehingga nanti tanggal surveinya itu bisa kita tentukan. Deadline-nya minggu depan ya. Jadi minggu depan itu adalah praktek masing-masing kelompok. Begitu. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan di minggu kedua ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Cukup? Oke, jadi mungkin kita simpulkan dahulu untuk pertemuan kita pagi ini. Jadi pertama, tadi kita sudah membahas mengenai komponen-komponen dari drone yang akan kita gunakan. Ini depan, sudah saya simpan lagi di depan. Lalu selain komponen-komponen drone, tadi kita juga mencoba untuk membuat misi di kelas. Lalu kita tadi ke lapangan, kita mengeksekusi misi tersebut. Hingga tadi kita balik lagi ke kelas. Lalu kita melakukan quality control terhadap hasil pemetaan yang kita lakukan. Oke, sebelum saya tutup, ada lagi? Saya tawarkan lagi pertanyaan, silakan. Cukup? Cukup? Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.